ide. Begini, karena menjelang Galungan, masyarakat di Bali khususnya bagi umat Hindu disibukkan oleh pekerjaan untuk sarana penjor. Sekarang saya tanya pada ide, makna penjor Ya, itu. ya, ya. Penjor kalau dilihat dari padanan katanya itu sama dengan panji, panjer, panji itu artinya lambang kemenangan. Ya. Lambang kemenangan ini pernah diseminarkan dulu oleh Parisade yang dibiayai oleh Pemda Bali, Kesra Provinsi Bali tahun 75-an. Saya ikut sebagai panitia. Di sana para pendeta se-Bali hadir dan tempatnya di Amlapura. Dijelaskan bahwa makna penjor itulah persembahan kepada Ida Bathara Giripati atau kepada Ida Bathara Gunung Agung karena bentuknya seperti lambang gunung. Ini ciri kalau orang Hindu di Bali melakukan upacara selalu ada pemasangan penjor supaya dilihat oleh oleh masyarakat ada upacara dan secara spiritual maksudnya Ida Bathara nyingain ada persembahan. Sama dengan pemasangan umbul-umbul, kober dan sebagainya itu di dalam pura itu ciri ada upacara, bahkan upacara besar itu dengan lagi menumbuk tepung dengan ngoncang namanya tandung itu supaya suaranya tembus ke surga, juga sunari supaya tembus ke surga. Jadi kembali penjor itu persembahan hasil bumi, apa yang kita terima harus kita persembahkan kembali sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Bhagavad Gita. Sangat berdosa kalau kita menikmati sesuatu tanpa terlebih dulu mempersembahkan. Jadi hasil bumi inilah syarat yang harus dipersembahkan. Karena itu dalam penjor harus ada pala gantung, pala mula, pala buah, pala bungkah dan sebagainya, segala jenis buah dan jajan tentunya. Di samping juga ada kain putih sebagai lambang awan karena bentuknya bentuk gunung. Ada juga tokoh yang lain pemuka agama kita waktu itu yang menyatakan penjor itu adalah seperti lambang ular naga. Ya, ular naga kalau kita naik pesawat terbang di atas, maka ekornya adalah sungai di hulu pegunungan atau di gunung yang ngalir ke laut itu seperti seekor ular naga yang menjalar ke tengah laut. Jadi bentuk penjor itu bentuk ular naga, di mana sanggah penjor atau tempat naruh sesajian di penjor itu sebagai mulut naga dan ada lamaknya. Lamak itu hiasan dari janur dan ron, daun nenau. Itu yang berisi lawat buah, lawat nyuh, lawat bulan dan sebagainya sebagai lambang air. Karena air mengalir, di atasnya ada bayangan bulan, ada bayangan matahari, ada bayangan pohon kelapa, ada pohon pinang dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa itu lambang air. Jadi kemakmuran masyarakat akan dapat terwujud kalau ada air yang mengalir, kalau tempatnya subur, pohon-pohonnya subur, karena masyarakat agraris dulu. Sekarang sudah terjadi pergeseran. Di kampung saja kita seperti di Muncan ini sudah ada orang menjual penjor jadi 150 sampai 200 per batang. Kenapa? Karena kondisi masyarakat kita mobilitas tinggi, tidak sempat dia bikin penjor, minta bambu dan sebagainya. Sekarang sudah biar cepat beli saja. Bahkan juga untuk makan daging ayam sekarang sudah ada yang jual sudah matang dan sebagainya, sehingga masyarakat yang sibuk karena profesi, karena tugas-tugas lain sudah berubah. Jadi intinya penjor itulah sebagai persembahan kepada Ida Bathara Gunung Agung itu secara harfiah masyarakat atau Bathara Giripati, juga sebagai lambang persembahan kemakmuran bahwa kita hidup bahagia, hidup makmur di dunia ini, wajib kita persembahkan kembali kepada beliau. Tambahkan ide, karena masyarakat masih juga ada perbedaan-perbedaan dalam penempatan. Oh iya. Ada yang ekornya, katakan itu ekor naga ke depan. Yeah. Ada juga menaruh ke belakang. Nah, kalau seperti itu yang bagusnya yang mana, Dek? Yeah.
Memang belum ada keputusan yang resmi dari Parisade maupun dari lembaga agama yang tertinggi Parisade pusat misalnya tentang kemana ekornya begitu. Tapi yang umum ekornya ke depan, ini umum ini ya. Kecuali kalau umbul-umbul baru ekornya ke belakang. Itu kalau umbul-umbul lelontek sama sebaliknya juga. Jadi penempatannya dan di sebelah kanan pintu masuk. Jadi kalau kita menghadap ke barat maka tetap di sebelah kanan. Tapi kalau di rumah kita menghadap ke timur maka kanannya adalah di sebelah selatannya. Jadi ini keputusan yang saya ikuti dulu ditaruh di sebelah kanan atau di posisi di hulu karena persembahan kan kalau bisa di hulu begitu. Tapi karena pengertian kanan ada juga yang di sebelah selatan kalau pintu rumahnya menghadap ke timur begitu. Kalau kita menghadap ke barat ya otomatis di sebelah utara. Saya kira tidak masalah penempatan itu. Yang penting penjor itu dibuat sebagai simbol kemenangan Dharma. Karena namanya menang pasti ada panji-panji sama dengan perang. Kalau perang Mahabharata, Baratayuda itu demikian, pihak yang menang membawa umbul-umbul, membawa panji-panji. Juga negara kita ketika menang revolusi merdeka dari pahlawan diperingati juga dengan selalu membuat bendera, panji-panji, penjor itu. Begini ada lagi satu tentang penjor ada dua. Jadi supaya bisa yang sebagai persembahan itu bersifat sakral, tapi di zaman sekarang orang suka niru buat penjor, tetapi itu merupakan penjor hias. Dekorasi. Nah itu harusnya prinsip yang mana harus ada dan tidak ada. Iya. Ini juga sudah masuk dalam keputusan seminar itu. Penjor yang sakral disebut dengan penjor saja, sedangkan yang digunakan untuk dekorasi semata misalnya 17 Agustusan dan sebagainya itu disebut pepenjoran. Pepenjoran ini tidak umum di masyarakat menyebutnya, tapi cirinya kalau penjor sakral ada sanggahnya, sanggah cucuk atau sanggah penjor di bawahnya, ada persembahan, kemudian ada kain yang sekarang diisi dengan simbol omkara putih kuning di atas itu sebagai lambang bijaksana, huruf suci daripada Tuhan Yang Maha Esa. Dan adanya sesajen dalam arti adanya buah-buahan, jajan segala. Kalau penjoran untuk dekorasi biasanya tidak ada jajannya, tidak ada sambiannya juga. Kalaupun ada, tidak ada persembahannya juga, tidak ada sanggah penjor. Itu yang paling menjolok yang diputuskan di dalam seminar penjor dan pepenjoran begitu. Terima kasih deh atas penjelasannya Miki. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai umat Hindu. Om Santi. Om Santi.